Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan makalah dengan judul Sebuah kritik atas pemanaan Khotamul Anbiya oleh Hartmut Bobzin. Berikut ini akan kami sampaikan biografi dari Hartmut Bobzin, karya-karyanya, dan serta pemikirannya tentang konsep Khotamul Anbiya. Baik, untuk poin pertama saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Asir Bagus akan menjelaskan tentang biografi dan karya Hartmut Bobzin. Yang pertama, biografi Hartmut Bobzin. Beliau lahir pada tanggal 16 Agustus 1946 di Bremen. Dia adalah seorang orientalis yang berasal dari Jerman. Dari tahun 1966 hingga 1973, Bobzin belajar teologi Protestan, studi agama Semitik, dan ideologi di Universitas Marburg, di mana ia menerima gelar doktornya pada tahun 1974. Kemudian pada tahun 1986 ia menyelesaikan habilitasi di bidang filologi Semit dan kajian Islam. Untuk tesis habilitasi Al-Quran di zaman reformasi, ia menerima penghargaan habilitasi fakultas pada tahun 1992. Ia menerima jabatan guru besar untuk studi Islam. Bidang pekerjaan utamanya meliputi penelitian tentang Al-Quran dan sejarah penerimaan Islam di Eropa. Bobzin adalah salah satu pendiri Journal for Arabic Linguistics dan salah satu editor Discourses of Arabic Studies. Dan dari 2000 hingga awal 2010, Bobzin mengerjakan terjemahan Al-Quran yang benar-benar baru dan sejarah diskusi teologis Al-Quran di Barat. Karya-karya Hartmut Bobzin adalah sebagai berikut. 1. Tausendus dan Al-Arabic Sprichwort atau 1001 peribahasa Arab kuno. Yang kedua, Der Koran im Zeitalter der Reformation, Studien zur Fruchtgeschichte der Arabic an Islam kan in Eropa atau Beuret Text an Studien, yang artinya Al-Quran di era reformasi, studi tentang sejarah awal studi Arab dan Islam di Eropa. Yang ketiga, Al-Quran dan pengenalan. Yang keempat, Muhammad. Yang kelima, Al-Quran dalam terjemahan oleh Friedrich Ruckert. Yang keenam, buku bacaan Quran, teks penting yang baru diterjemahkan dan dikomentari. Yang ketujuh, Al-Quran ditransmisikan ulang dari bahasa Arab dengan kolaborasi Katarina Bobzin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Masuk ke pembahasan kedua, yakni pemikiran Hartmut Bobzin. Dalam karya yang berjudul The Seal Prophet atau penutup nabi, Hartmut Bobzin memberikan kritik tentang kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diketahui, Al-Quran menggambarkan Muhammad sebagai pembawa pesan Tuhan, messenger atau rasul, dan penutup para nabi, Khotamul Anbiya. Sebuah pernyataan yang saat ini umumnya dipahami dalam arti finalitas. Dengan kata lain, mengklaim bahwa sudah tidak akan ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Namun, fakta bahwa gerakan profetik dalam Islam telah muncul lagi dan lagi menunjukkan bahwa kata khotam juga telah dipahami berbeda. Bukan hanya sebagai menunjukkan bentuk final kenabian Nabi Muhammad, tetapi juga dalam arti konfirmasi, yakni sebagai bentuk kesinambungan dengan nabi-nabi sebelumnya. Ungkapan Khotamul Anbiya atau penutup para nabi baru-baru ini juga telah dikonfirmasi oleh Karsten Kolbe yang menurutnya
yang menelususinya kembali ke Adversus Judaios Tertullian. Di sini ungkapan tersebut mengacu kepada Yesus dan digunakan secara polemik terhadap orang-orang Yahudi. Tampaknya dalam penafsiran bagian penting dari kitab Daniel bahwa dalam kekristenan mula-mula seringkali dibaca dalam pengertian mesianis, yakni sebuah kepercayaan tentang adanya seorang penyelamat. Pemikiran yang sangat mirip dalam konteks yang sangat mirip dapat ditemukan dalam beberapa homili oleh teolog Shiran Aparates tak lama setelah 345 Masehi, yang juga menerapkan ungkapan tersebut kepada Yesus dan menggunakannya untuk melawan orang-orang Yahudi. Hal ini nampaknya sangat relevan mengingat pentingnya dalam dunia pemikiran Al-Farahad dan ajaran monastik Suriah secara umum. Untuk wahyu awal Muhammad seperti yang ditunjukkan jauh-jauh hari oleh Thor Andrei, Aparates menganggap Musa dan Yesus sebagai dua nabi besar. Pemahaman kenabian yang tercermin dalam Al-Quran di mana Musa ditampilkan sebagai pemimpin anak-anak Israel dan Yesus sebagai orang Kristen Nasoro. Ciri khasnya, Al-Farahad juga menyajikan tafsir tipologis dari yang lama, wasiat di mana nabi-nabi sebelumnya mengawali dan tidak hanya meramalkan kehidupan Yesus. Al-Quran menafsirkan sejarah tradisional Yudeo-Kristen para nabi dengan cara yang sama. Begitu juga dengan Muhammad. Poin berikutnya yakni utusan dan nabi, pengamatan secara statistik. Berikut ini saya ingin fokus pada bagian kedua dari Khotam Anbiya yang sampai sekarang sebagian besar diabaikan oleh para sarjana, dan khususnya pada konsep profet, nabi. Muhammad bukanlah ayah dari salah satu anak, tetapi dia adalah utusan dan penutup para nabi. Hal ini dinyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi, "Maka Muhammadun abadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyat." Maka Muhammadun abadin mir rijal maka Muhammadun abadin mir rijalikum walakin rasulillahi wa khataman nabiyyin. Surah Al-Azim. Pertama-tama, sebelum lebih jauh kita harus mengenal lebih dekat dua kata, yakni antara Rasul dengan Nabi. Hari ini keduanya digunakan untuk merujuk kepada satu orang, kepada tokoh besar seperti Nabi Muhammad, sering tanpa dilihat perbedaan maknanya. Sekarang secara linguistik, bahwa dua ungkapan tersebut cenderung untuk membawa dua makna yang berbeda, sehingga dapat diduga bahwa yang ditutup adalah Nabi pada ayat Khotam tentang penutup Nabi. Untuk mencapai kesimpulan lebih lanjut, akan ada tabel di bawah ini yang menyatakan jumlah munculnya kata Nabiyun dengan kata Rasul, antara Nabi dan Rasul. Total kata Anbiya dalam Al-Quran muncul 75 kali dengan bentuk singular 54 dan jamak 16. Sedangkan Rasul muncul sekitar 332, disebutkan sekitar 332 kali dengan bentuk tunggal, bentuk singularnya 236 kata 236 kali, dan dengan dalam bentuk jamak sekitar 96 kali. Di sini tiga hal terlihat. Pertama, kata pembawa pesan Rasul muncul 332 kali, 4 kali lebih sering dari Nabi. Kedua, berdasarkan kronologi Noldeke, kata Nabi muncul lebih banyak di surat-surat Madinah dan memainkan peran yang hampir tidak ada dalam wahyu-wahyu awal Muhammad. Ketiga, penerapan Nabi kepada Muhammad sendiri juga tidak terjadi sebelum surat-surat Madinah. Jika dipelajari lebih lanjut, penggunaan bahasa Al-Quran sangat bertentangan dengan pandangan yang sering dipegang di Mekah. Muhammad pada dasarnya adalah seorang nabi, sementara Madinah
Dia terutamanya adalah seorang pejabat negara. Kemudian gambaran Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad ditampilkan dalam Al-Quran? Seperti yang diketahui, surat-surat yang paling awal berisi referensi deskriptif murni tentang Nabi Muhammad. Yang tertua dan paling jelas adalah pemberi peringatan, yakni Nadhir atau Mundhir. Kemudian kata tersebut diikuti oleh kata Mudzakir, yang artinya pemberi peringatan, walaupun hanya sekali. Baru kemudian kita menemukan pembawa kabar baik, Basyir atau Mubasyir. Yang cukup menarik, sebutan ini tidak pernah digunakan sendiri, tapi selalu bersamaan dengan pemberi peringatan. Selain itu, tentunya ada kata Rasul, digunakan 2 kali bersamaan dengan atribut mubin, yang berarti tidak ambigu, dapat dipahami dengan jelas. Ketika dilihat dalam konteks kejelasan tugas Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, berbagai pernyataan Al-Quran membedakannya dari kategori lain, mendapatkan makna baru. Muhammad dikatakan bukan sebagai seorang penyair, bukan juga seorang yang dirasuki, atau biasa disebut dengan majnun, seperti yang dikatakan para penyair. Yang dalam Al-Quran memiliki arti, apakah kita akan meninggalkan dewa kita demi yang dimiliki seorang penyair? Juga Nabi Muhammad bukan seorang ahli sihir atau salah satu peramal Arab kuno. Ringkasan dari pernyataan yang membedakan ini mengungkapkan 2 hal. Pertama, bahwa mereka mencakup seluruh rentang ekstatik Arab kuno yang ditentang oleh ekspresi mapan dan terkait dengan intuisi keagamaan atau sosial tertentu. Sebaliknya, ini tidak benar untuk istilah pemberi peringatan dan mungkin juga pembawa pesan. Kedua, cara bicara yang digunakan ekstatik ini jelas rumit dan dalam arti tertentu bisa dikatakan berseni. Qasidah para penyair adalah metrik dan penuh dengan perumpamaan dan metafora. Sejauh dapat dilihat dari sedikit bukti yang tersedia ini, hal ini juga berlaku untuk prosa berima dari peramal. Berbeda dengan ini, ucapan Nabi Muhammad digambarkan sangat jelas. Di sisi lain, bagaimanapun ada juga sekelompok perintah yang merujuk kepada Muhammad sebagai pribadi dan hubungannya dengan Tuhan. Ia menuntut keutamaan tertentu dari Nabi Muhammad, seperti sifat mulianya, seperti sifat sabar, tawakal, ataupun pasrahnya ketika ada masalah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jika seseorang berusaha mengkarakterisasi Nabi Muhammad berdasarkan surat-surat awal Mekah, itu adalah Nabi Muhammad itu sebagai seorang pendeta pertapa yang bertobat. Dia memperingatkan akan datangnya hari penghakiman ketika tidak ada orang yang membela kasus manusia di hadapan Tuhan yang benar, Sang Pencipta yang memiliki kekuatan untuk membunuh dan memulihkan kehidupan. Itu 2 poin di atas tentang kritik Artmus Babzin. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Wari Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Fauzi. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Mas Khalid, yaitu tentang Muhammad sebagai nabi dalam konteks Madinah. Bagaimana istilah nabi bisa diterapkan dalam diri Muhammad? Harus diingatkan bahwa bukti Al-Quran menunjukkan bahwa terlepas dari 2 bagian yang diperdebatkan yang akan dibahas di bawah ini, Muhammad pertama kali dideskripsikan sebagai seorang nabi di Madinah. Satu dari masalah-masalah yang paling menonjol dalam surah-surah Madinah atau surah-surah yang turun di kota Madinah adalah tentu saja polemik atau permasalahan terhadap kaum Yahudi lokal, atau yang di artikelnya itu disebutkan lokal Jews, yang berarti ya kaum Yahudi lokal. Dan dilihat secara politisi murni istilahnya, masalahnya tentu saja tentang siapa yang memegang kekuasaan. Ini konflik tercermin di dalam Al-Quran, meskipun bukan sebagai catatan sejarah, tetapi seolah-olah diterjemahkan ke dalam bentuk teologi.
Pada dasarnya konflik ini berhenti pada dua klaim yang berlawanan telah dipilih, yaitu yang pertama berputar di sekitar pertanyaan tentang komunitas mana orang Yahudi di Madinah. Ini yang pertama ya, orang Yahudi di Madinah atau yang bisa disebut orang Yahudi yang asli dari Madinah dan yang baru datang dari Mekah. Yang mana sih di antara dua itu yang merupakan umat pilihan yang sejati? Nah, hal ini dikonfirmasi dalam Quran surah ke-33, yaitu dalam Quran surah Al-Ahzab yang berisi ayat-ayat segel yang langsung terlihat adalah keadaan yang diperlihatkan surah ini hampir seperempat dari semua kemunculan kata Nabi, yaitu 17 dari 75. Orang mungkin berpendapat bahwa topik dasarnya adalah tempat untuk melayani sebagai pengingat akan identitas Nabi yang benar. Di dalam 6 tempat atau 6 kesempatan digunakan untuk panggilan, yaitu wahai Nabi, yang dalam Al-Quran disebutkan ya ayuhan nabiyyu, tandai bagian baru dan penting dari surah tersebut. Dan yang mencolok lainnya yaitu ciri teks adalah bahwa teks mengandung serangkaian hak prerogatif Nabi. Beberapa di antaranya menyangkut hubungannya dengan wanita, sedangkan yang lainnya memiliki arti khusus untuk pemujaan Islam di kemudian hari. Dia itu disebut teladan yang baik atau uswatun hasanah di ayat 21, yang hidupnya harus dicontoh, dan dia digambarkan sebagai lampu yang bersinar atau Siraj Munir di ayat 46. Ungkapan yang mengarah pada simbolisme cahaya secara luas dikaitkan dengan Muhammad dalam kepercayaan populer dan mistisisme, dan Tuhan dan para malaikatnya dikatakan memohon berkat tentang Nabi, yaitu di ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang merupakan dasar untuk kewajiban di kemudian hari untuk memohon berkat ketika nama Nabi disebutkan. Dalam konteks ini, bagaimanapun bagian paling penting selain ayat penutup di ayat 40 adalah ayat ke-7, yang artinya dan ingat ketika kita mengambil dari para nabi perjanjian mereka dan dari Anda dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Yesus putra Maria terlalu, dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang khusyuk. Di sini ada kata atau kalimat dari Anda. Dari Anda ini yang dimasukkan yaitu dari Muhammad. Nah, nama Muhammad ini ditekankan oleh fakta bahwa itu mendahului nama-nama semua nabi lainnya. Muhammad adalah diberi posisi menonjol dalam rantai sugesti atau silsilah dari para nabi yang terpilih, yang dengannya perjanjian diakhiri di antara Allah dan nabi-nabinya juga berlaku untuk orang-orang Muhammad, yaitu umat Islam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kami melakukan presentasi berbeda dari biasanya karena anggota kelompok kami lumayan banyak yang memiliki kesibukan, sehingga kami mengakalinya dengan cara seperti ini. Semoga kalian ikhlas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.